Kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Hakim Agung, Bapak Gayus Lembun. Pak Gayus, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Ya, sama-sama. Oke, Pak Gayus, ini kan dalam beberapa kasus belakangan ini, sejumlah kasus yang melibatkan koruptor ini mendapatkan vonis yang diperberat hingga 3 kali lipat seperti itu. Dan ini memang diapresiasi positif oleh berbagai kalangan seperti ini. Tapi diharapkan ini bisa menjadi pacuan ataupun acuan bagi Hakim Agung lainnya untuk menjatuhkan vonis yang sama beratnya seperti itu dalam semua kasus korupsi dan pencucian uang. Tanggapannya? Ya, sebenarnya berat ringannya sebuah hukuman itu tentu dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim yang bisa terdiri dari 3, bisa 5, dan bisa lebih. Kemudian tentunya itu mempertimbangkan semua hal, baik yang meringankan maupun yang memberatkan, dan akibat yang ditimbulkan. Sejauh mana akibat-akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dianggap bersalah tadi. Namun, saya akan mengatakan kalau ada perbedaan-perbedaan persoalan yang putusan yang menjadi persoalan, ukurannya adalah hukum acara. Kalau sebuah perkara yang dibebaskan dan itu menjadi wewenang dari majelis hakim dengan memperhatikan hukum acara atau aturan main kalau publik mau lebih jelas lagi, tidak ada persoalan. Jadi kalau perkara seperti yang tadi disinggung, Sugiono Timman dibebaskan, tidak persoalan untuk bebasnya karena hakim tentu telah mempertimbangkan berat ringannya sebuah persoalan. Walaupun kemudian putusan mengenai Sugiono Timman ini kemudian dibatalkan seperti itu. Kalau putusannya tidak menjadi hak siapapun untuk mempersoalkan, masyarakat maupun sesama penegak hukum lainnya. Nah, tetapi kalau ada yang menemukan bahwa ketika memutuskan itu terjadi kesalahan penerapan hukum acara yang tidak boleh dilakukan, itu akan menjadi persoalan dan itu menjadi milik publik untuk ikut mencermati hal itu. Oke, Pak Gayus, karena kemudian banyak pihak ataupun kalangan menilai selama ini putusan-putusan ini hanya berupa copy paste seperti itu tanpa ada pertimbangan yang baik ataupun bagus. Anggapannya seperti itu. Tanggapannya Pak Gayus? Iya, saya pikir pandangan itu juga harus dihilangkan dari publik. Harus kembali memberikan satu kepercayaan kepada hakim-hakim untuk berat atau ringan. Sejauh itu dijalankan sesuai dengan aturan main atau hukum acara. Hukum acara telah terpenuhi, maka bentuk apapun berat atau ringan itu menjadi domain dari kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh hakim-hakim untuk memutuskan secara majelis. Walaupun kemudian banyak pihak yang menilai seharusnya koruptor mendapatkan vonis yang berat untuk kemudian memberikan efek jera di mana korupsi adalah sebuah kejahatan yang memang luar biasa seperti itu, Pak Gayus. Itu yang kemudian menjadi pertimbangannya. Ya, harapan-harapan publik tentu menjadi satu hal yang menjadi respon dari hakim-hakim, termasuk hakim Mahkamah Agung atau hakim Agung. Tetapi kan tidak seluruh putusan itu bisa dipersoalkan seperti itu, karena semua putusan tentu akan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang penting saya selalu menekankan agar proses dari putusan itu haruslah berdasarkan kepada hukum acara atau aturan main dari hakim-hakim untuk menerbitkan sebuah keputusan adil. Bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat sendiri, Pak Gayus? Kita harus ada keseimbangan antara social justice dan legal justice. Apa yang ada keadilan di kitab undang-undang dan keadilan yang berkembang di masyarakat harus ada keseimbangan. Tidak bisa kita hanya menempatkan keadilan sosial yang direspon bulat-bulat. Tidak bisa juga keadilan undang-undang atau legal justice juga dikutip dengan begitu saja sehingga hakim akan menjadi corong undang-undang. Tetapi hakim mempunyai hak yang luas untuk memutuskan putusannya menurut logikanya, menurut keyakinannya, dan menurut undang-undang yang mengatur untuk hakim memutus perkara. Baik, Pak Gayus, kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Gayus, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan saat ini kemudian sangat terpuruk, terlebih ketika kita ketahui bagaimana kemudian Ketua MK sendiri menjadi tersangka kasus suap seperti itu. Ini untuk mengenai vonis berat bagi koruptor dan vonis ringan yang selama ini dijatuhkan terhadap koruptor seperti itu. Apakah karena memang ada alasan permisif di mana di lembaga peradilan sendiri memang banyak praktik korupsi sehingga kemudian vonis ringan yang dijatuhkan alasannya karena permisif terhadap praktik korupsi itu sendiri seperti itu, Pak Gayus? Iya, kalau pemikiran masyarakat karena memang terbukti banyak terjadi penyimpangan karena penegak hukumnya di sini hakim adalah korupsi, itu tentu akan menjadikan pengadilan ini tidak lagi bisa dipercaya masyarakat atau tidak kredibel di mata masyarakat. Itu harus diakui. Tetapi memang kekacauan tentang ketidakpercayaan publik ini meluas ke seluruh penegak hukum. Hakim ini adalah
aliran terakhir dari sebuah perkara. Bagaimana dakwaan dimulai, bagaimana tuntutan itu diajukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim harus mengadili. Ada aturan-aturan yang dipastikan di sana bahwa hakim tidak bisa melampaui dakwaan, hakim terikat dengan dakwaan, itu KUHAP. Nah, saya tadi kembali kepada aturan main. Aturan main juga dipakai juga untuk kelemahan hakim untuk bisa memutus dengan lebih progresif. Karena memang ada aturan-aturan yang tidak membolehkan hakim untuk lebih dari apa yang didakwakan. Walaupun hakim tahu bahwa dakwaan ini tidak cukup luas, tapi ada keterbatasan hakim yang tidak bisa melampaui itu. Jadi bagi saya ini kebersamaan seluruh potensi penegak hukum untuk bersama-sama membangun hukum sehingga publik kembali percaya kepada penegak hukum, terutama hakim yang memutus perkara. Oke, Pak Gayus, hakim sebagai benteng terakhir itu artinya kemudian harapan masyarakat terhadap vonis yang berat ataupun efek jera yang ditimbulkan terhadap koruptor ini ada pada hakim. Bagaimana kemudian jika vonis-vonis yang dijatuhkan masih di bawah 5 tahun seperti itu, hanya sekitar rata-rata 3 tahun 6 bulan. Menurut data dari ICW, dari 220 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga 2009, ini vonis yang dijatuhkan ringan rata-rata sekitar 3 tahun 6 bulan seperti itu. Mana efek jerahnya jika kemudian vonisnya ringan seperti itu, Pak Gayus? Iya, tadi saya katakan bahwa ada keterbatasan hakim untuk memutus berat. Ada keterbatasan. Ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh melampaui dari apa yang didakwa jaksa. Kemudian juga berbagai hal lainnya yang memang membatasi hakim untuk lebih luas dari apa yang diatur. Oleh itu salah satu faktor. Lain halnya kalau terbukti bahwa ada hakim yang menyimpang karena intervensi banyak hal, intervensi kekuasaan, intervensi keuangan, dan yang lain. Hal ini memang semua menjadi persoalan-persoalan di negara kita di bidang hukum, tetapi ada solusi lain yang memang perlu digunakan, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah satu pintu yang terbaik untuk bisa mengurangi, mencegah. Karena bagi saya penyimpangan itu juga tergantung kesempatan atau by chance ya. Satu kesempatan yang terbuka karena adanya kesempatan. Nah, ini juga harus menjadikan persoalan agar pengawasan internal dan eksternal. Kalau bagi hakim itu adalah bagaimana komisi yudisial harus berperan aktif untuk melakukan pengawasan yang merupakan bagian dari pencegahan. Oke. Selain pengawasan seperti itu Pak Gayus, bagaimana kemudian pemahaman dari kalangan hakim sendiri, baik mungkin hakim agung ataupun pengadilan tingkat pertama dan juga banding mengenai pentingnya vonis untuk seorang koruptor ataupun vonis berat bagi seorang koruptor seperti itu? Saya pikir kalau untuk berat ringan itu tidak bisa dibangun di dalam tugas hakim. Tidak bisa hakim itu selalu diingatkan harus berat. Hukuman harus berat menjadikan masyarakat memahami bahwa ini memang aspirasi masyarakat. Berat ringan adalah hal yang dipandang dari apa yang dihadapi oleh hakim menurut fakta dan data, kemudian menurut keadilan yang diberikan. Jadi kalau saya bicara berat ringan sebagai ukuran dan ditekankan harus berat, begitu saya pikir pengadilan kita tidak menganut asas itu. Tetapi dibangun memahami sebuah persoalan, perkara, dengan integritas yang tinggi itu mungkin lebih penting. Jadi integritas ini bisa membebaskan, bisa menghukum berat. Itu dua hal yang memang dibangun di antara hakim. Dan ini ada pada sektor pembinaan. Di samping pengawasan ada pembinaan yang kurang dilakukan di semua tingkatan di wilayah peradilan. Ini harus diakui, pembinaan ini agak lemah di kalangan peradilan. Baik, ini Pak Gayus. saya ingatkan, di samping ada pengawasan, juga ada pembinaan. Baik Pak Gayus, kita harapkan MA sebagai lembaga pengawas tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan memiliki harapan yang tinggi dari masyarakat seperti itu, dan mudah-mudahan MA bisa mengakomodasi keinginan rasa keadilan dari masyarakat seperti itu. Pak Gayus, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Sama-sama, selamat malam. Kita akan berdialog dengan Dio Azhar dari Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia atau MAPI. Mas Dio, terima kasih telah bersama kami di Studio Berita 1. Ini Mas Dio, bagaimana kemudian menilai bagaimana putusan Mahkamah Agung kemudian yang menaikkan hukuman pelaku korupsi dan pencucian uang hingga 3 kali lipat? Kita lihat dari kasusnya Tommy Hindratno dan juga memperberat hukuman Zain Umar ya akhir-akhir ini. Apakah ini bisa menjadi presiden baik seperti itu atau bagaimana? Kalau saya melihat justru keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bisa diukur dari namanya vonis, tetapi dilihat dari konsistensinya putusan hakim. Kita bisa melihat dari kasus yang serupa,
apakah itu vonisnya berbeda atau tidak. Nah, hal yang sering terjadi justru di penegakan hukum kita, kasus yang serupa, tindak pidananya sama, tapi vonis hukuman beda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Artinya tidak konsisten seperti itu. Tidak konsisten ini justru yang menjadi suatu presiden buruk bagi penegak hukum, karena tidak ada ketidakadilan terhadap kasus-kasus yang serupa. Tapi bagaimana kemudian dengan langkah MA yang selanjutnya menjatuhkan vonis yang memang lebih berat dari putusan sebelumnya seperti itu? Apakah ini bisa dijadi apresiasi langkah MA untuk memberantas korupsi seperti itu? Justru yang perlu kita lihat mungkin ini salah satu langkah untuk yang bagus. Tapi kita perlu lihat juga di kasus lain, justru ada juga kasus perkara-perkara yang vonis-vonisnya rendah terhadap kasus-kasus yang justru sebenarnya serupa dengan kasus Tommy ini. Nah, maka yang perlu diperhatikan lagi oleh MA adalah melakukan konsistensi terhadap putusan itu. Perlu mengkaji setiap putusan apakah pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi perlu menelusuri lebih dalam antara pertimbangan dengan vonis putusannya. Tadi dikatakan oleh Pak Gayus, ini perbedaan-perbedaan ini terjadi tergantung pada ukuran hukum acara seperti itu. Ini menurut Anda bagaimana? Oh, saya melihat permasalahan perbedaan vonis putusan ini justru terdapat di peraturan undang-undang korupsinya. Seperti kita lihat di pasal 5 dan pasal 12B, tindak pidana terhadap penyelenggara negara yang menerima suap tetap sama-sama tindak pidana seperti itu, tapi pidana maksimumnya beda. Di mana yang pasal 5 maksimumnya 5 tahun, sedangkan yang pasal 12B minimal seumur hidup. Nah, dari sini kan undang-undangnya ada. Nah, KPK, jaksa dan hakim yang sebagai user pasti punya penerapan berbeda-beda. Nah, hal ini bisa justru menimbulkan perbedaan vonis putusan. Artinya selama ini di kalangan hakim sendiri, baik itu di pengadilan tingkat pertama ataupun banding dan juga Mahkamah Agung, ada ketidaksepahaman mengenai penjatuhan vonis seperti itu menurut Anda? Ya, kalau kita melihat dari putusan-putusan, kita bisa melihat itu adanya perbedaan pemahaman. Nah, justru hal ini yang harus diperhatikan lebih lanjut. Jangan sampai dengan kasus serupa, tindak pidana serupa, pertimbangannya beda-beda. Itu dia. Oke, Mas Dio, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah vonis janggal yang pernah dijatuhkan oleh MA mengenai vonis bebas terpidana Sugiono Timan, kasus korupsi 369 miliar rupiah. Di tingkat kasasi, Sugiono divonis 15 tahun penjara. Vonis 12 tahun penjara terpidana Hillary Kesimezi, kasus narkotika pemasok 5,8 kg heroin. Selanjutnya ada juga vonis bebas terpidana narkoba Naga Sariawan Cipto alias Liong Liong, sebelumnya divonis 17 tahun penjara. Ini kita lihat bagaimana kemudian memang kejanggalan vonis yang pernah dijatuhkan ataupun mungkin ketidakkonsistenan ya. Ketika kemudian di tingkat kasasi kita ambil contoh kasus Sugiono Timan ini divonis 15 tahun penjara, tapi kemudian di tingkat MA sendiri diputuskan bebas walaupun kemudian itu dibatalkan putusannya seperti itu. Ini yang kemudian seharusnya dicermati menurut Anda seperti itu? Ya, ini harus dicermati. MA sendiri sudah membuat langkah dengan adanya sistem kamar, di mana terfokus dalam penanganan perkara itu di satu kamar itu. Nah, tetapi sistem kamar ini baru mulai berjalan. Nah, ini yang harus ditingkatkan lagi performanya sistem kamar ini, di mana hakim-hakim di dalam setiap kamar itu melakukan diskusi terhadap perkara-perkara tersebut agar jadi ada pemahaman terhadap suatu pasal atau suatu undang-undang atau suatu ilmu hukum. Oke, Mas Dio, kita lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mas Dio, tadi Anda mengatakan memang ada ketidakkonsistenan pada saat pemutusan vonis untuk sebuah kasus korupsi yang seharusnya serupa seperti itu. Ini dengan kemudian vonis-vonis yang tidak serupa ataupun menerapkan vonis yang ringan, apakah ini juga karena kecenderungan permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan lembaga peradilan sendiri yang memang diwarnai oleh praktik korupsi seperti itu? Nah, kalau kita melihat dari perbedaan-perbedaan ini, kita harus melakukan lagi penelusuran lebih lanjut, kayak putusan-putusan itu, apakah pertimbangannya itu jelas atau tidak. Kita sering melihat putusan-putusan MA yang pertimbangannya juga tidak jelas. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, seharusnya MA juga harus bisa memberikan putusan yang emang alasan-alasan pertimbangan yang jelas, sehingga masyarakat di sini tidak menduga-menduga. Nah, ketika MA tidak memberikan pertimbangan yang jelas, justru masyarakat bisa menduga apakah ada permainan atau tidak. Nah, jadi di sini yang akan menjatuhkan kredibilitas Mahkamah Agung juga. Nah, seharusnya Mahkamah Agung sadar mulai sekarang membuat putusan dengan memberikan pertimbangan yang jelas biar tidak ada praduga-praduga bahwa Mahkamah Agung ataupun kekuasaan kehakiman adanya praktek korupsi. Oke, dalam kasus seperti Tommy Hindratno yang kemudian divonis 10 tahun penjara dari 3 tahun 6 bulan ataupun berat hukuman Zen Uma, Direktur PT Terangkita atau Tranka Kabel dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Apakah kemudian ini bisa menjadi acuan ataupun jalan bagi jaksa untuk menuntut atau hakim agung lainnya dan hakim-hakim lainnya seperti itu untuk kemudian menyamakan standar ataupun menyamakan pertimbangan atau bagaimana? Kalau untuk perkara Sugiono Timan yang udah diputus bebas ini, sebenarnya jaksa sudah tidak bisa lagi mengajukan PK karena PK pun ini hanya 1 kali. Nah, hal yang ini harusnya dijadikan suatu pelajaran bagi para penegak hukum. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini serupa lagi.
Nah, kalau misal memungkinkan jaksa untuk mengajukan PK atau perkara sujud timan, ini bisa merusak sistem hukum seluruhnya. Karena bagaimanapun juga peninjauan kembali hak terdakwa. Oke. Itu dia. Tapi kemudian kita ketahui bagaimana baru kemarin kemudian kita lihat bahwa seorang ketua MK sendiri bisa kemudian terlibat dalam kasus suap seperti itu. Ini kan kepercayaan publik sangat turun terhadap lembaga peradilan. Untuk MA sendiri, menurut Anda apa kemudian langkah yang harus dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri ini, terutama menyangkut koruptor? Pertama tentu saja, ini bukan hanya MA, bahkan di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri, akses untuk mendapatkan putusan ataupun informasi tentang pengadilan itu saat ini masih minim. Transparansi ya, harus diutamakan. Pengadilan negeri pun ketika MAPI mungkin minta putusan atau apapun, ini masih sering, atau minta informasi, masih sering dipersulit ataupun tidak diberikan secara selayaknya sebagai masyarakat yang punya hak. Nah, hal ini perlu diperhatikan transparansi, dan putusan Mahkamah Agung juga seringkali terlambat untuk dikeluarkan untuk masyarakat. Nah, hal ini kan yang menyebabkan transparansi maupun akses peradilan cepat itu jadi dipertanyakan. Nah, jadi Mahkamah Agung perlu melakukan transparansi terhadap informasi maupun putusan, bahkan hingga ke pengadilan tingkat-tingkat bawah itu. Oke, baik. Mas Dio, terima kasih telah berbincang dan berdialog bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1.